Shalom shalom, apa kabar anak-anak semuanya? Miss harapan kalian tetap sehat ya, tetap semangat ya. Nah sekarang kita mau lanjut lagi di subtema pembelajaran yang subtema 3 ya. Nah seperti video yang kemarin ya, yang kita sudah membahas subtema 1 dan subtema 2. Sekarang kita masuk subtema 3. Sama-sama buka di halaman 91. Miss bacakan, kalian tolong dengarkan ya, ikuti. Sejarah komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian berita atau pesan kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung seperti apa? Misalnya nih, di sebelahnya Miss ada orang, jadi Miss langsung ngomong langsung berbicara ya. Tetapi kalau seandainya jaraknya jauh, contohnya misalnya kalian Miss di sekolah ya, anak-anak semuanya di rumah. Nah, Miss berkomunikasi menggunakan alat komunikasi. Misalnya handphone gitu ya. Itu adalah komunikasi jarak jauh. Dan komunikasi jarak dekat yang secara langsung ketika kita berbicara dengan orangnya langsung ya, di sebelah kita, atau kita jalan ke depan ketemu, nanti bicara secara langsung. Oke, lanjut. Bila berdekatan, komunikasi dilakukan langsung secara lisan atau berkata-kata. Bila berjauhan, komunikasi dilakukan menggunakan alat komunikasi. Sebelum orang mengenal tulisan, mereka melakukan komunikasi jarak jauh dengan menggunakan asap ya. Kalau dulu ada menggunakan asap, ada juga menggunakan satu alat. Contohnya misalnya kentungan ya. Kita sekarang lanjut lagi baca. Dari asap timbul tanda-tanda tertentu yang menggempul di udara, ke udara. Orang yang dikirimi pesan akan mengerti tanda-tanda dari asap tersebut. Selain asap, alat-alat yang menghasilkan bunyi juga dipakai untuk mengirim pesan. Salah satu contohnya di Indonesia adalah kentungan ya. Kentungan dipukul untuk memberi pesan tanda bahaya kepada seluruh warga di suatu pemukiman. Ketika tulisan mulai dikenal, manusia menyampaikan berita dengan menulis di atas kain, kulit hewan atau kulit kayu. Pengiriman pesan dilakukan kurir atau utusan. Karena melalui kurir memakan waktu cukup lama, akhirnya digunakanlah burung merpati yang terlatih. Burung merpati mengantarkan pesan ke alamat yang dituju. Dengan semakin berkembangnya alat-alat transportasi, maka pengiriman surat dilakukan dengan alat-alat perhubungan, baik darat, udara, maupun laut. Seiring dengan ditemukannya telegraf oleh Morse, orang dapat mengirim dan menerima pesan dalam bentuk tulisan dari jarak jauh. Kemudian ditemukan telepon sehingga orang dapat berkomunikasi dengan suara dari jarak jauh. Bahkan saat ini telah ditemukan telepon genggam sehingga orang dapat berkomunikasi di mana saja. Maksudnya telepon genggam adalah handphone ya, seperti yang kalian sudah pegang masing-masing. Ketika internet ditemukan, perkembangan teknologi komunikasi semakin berkembang dengan pesat. Berkirim surat melalui pos semakin jarang dilakukan. Manusia lebih memilih menulis surat elektronik atau email atau layanan pesan SMS, atau bisa juga dengan WA ya, WhatsApp seperti sekarang ini. Keunggulan berkirim pesan melalui email atau SMS adalah pesan dapat diterima langsung, praktis dan lebih cepat ya. Kalau telegram itu lumayan lama ya, maksudnya memakan waktu misalnya sehari atau 2 hari gitu ya. Kalau email hari ini misalnya saat ini Miss ketik ya, kirim email langsung terima di sana gitu. Walaupun begitu juga dengan WhatsApp ya, dengan WA seperti itu. Nah, kita lanjut lagi, buka sama-sama di halaman 95 ya. Di sini pelajaran matematika. Kita mau belajar tentang keliling ya, keliling daripada bangun datar ya. Di sini persegi panjang memiliki 4 sisi. Menghitung keliling persegi panjang adalah menjumlahkan panjang sama sisinya, semua sisinya ya. Misalnya kita lanjut dulu, nanti baru Miss jelaskan. Tidak hanya berlaku untuk persegi panjang, keliling semua bangunan juga dihitung dengan menjumlahkan panjang semua sisinya. Perhatikan bangun datar berikut. Nah, yang ini bangun datarnya ya. Di sini sudah ada A, B, C, dan D. Nanti kalau dihitung adalah keliling sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah
DA ya, itu adalah kelilingnya. Contohnya misalnya nih buku tematik ini ya, A, B, C, D. Untuk menghitung keliling daripada buku ini, kalian hitung keliling sama dengan AB ditambah BC ya kan, ditambah ini kan AB, BC, CD ditambah DA. Jadi semuanya terhitung ya. Kemudian kalian lihat keliling bangun datar adalah jumlah panjang semua sisinya ya. Jadi keliling dari satu bangun datar itu semua sisinya dihitung jumlahnya, jumlah panjang sisinya. Oke, kita lanjutkan balik ke halaman 98 ya. 98 di sini kalian perhatikan ada rambu-rambu ya. Rambu-rambu ini biasanya ditaruh di kolam renang ya, di kolam renang. Jadi ada satu petugas ya di sini, kalian bisa lihat kalau kalian baca ya, yang ini tentang di taman air ya, di taman air. Di sini ada kolam renang, ada pelosotan dan lain sebagainya. Nah, petunjuknya di sini ya, petugas di taman air berkomunikasi secara langsung dengan dengan pengunjung ya. Nah, mereka memberitahukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan untuk keselamatan para pengunjung. Nah, terdapat cara lain ya untuk berkomunikasi dengan pengunjung. Contohnya apa? Yaitu dengan cara memasang rambu-rambu. Nah, sebagai contoh kalian lihat di sini ya. Yang ini lari ada ya, lari, terus ini adalah pinggir kolam renang ya. Ini lari terus dikasih silang. Berarti kalian tarik garisnya ke sini, yaitu dilarang berlarian di tepi kolam renang. Kemudian yang ini pakai sepatu ya. Nah, dikasih silang. Nah, ini kalian tarik garisnya ke dilarang memakai alas kaki. Lalu yang ketiga ya, di sini ada orang yang terjun terus kena kepalanya di dasar ya, terus disilang. Nah, ini adalah dilarang terjun ke kolam yang dangkal. Yang dangkal itu yang pendek, yang cetek ya, biasanya buat anak-anak. Nah, kemudian yang ini ya, minum dan bawa ada garpu, ada sendok. Nah, ini adalah dilarang makan dan minum di kolam renang ya. Kemudian yang terakhir ini ada binatang di garis bawah, jadi di garis dikasih tanda garis ini adalah dilarang membawa binatang peliharaan. Ya, sampai di sini kalian mengerti ya. Jadi ada rambu-rambu yang ditaruh oleh para petugas. Untuk itu adalah salah satu alat untuk berkomunikasi. Selain kita bicara ya, nah itu ada rambu-rambunya supaya mereka bisa tahu. Oke. Kita lanjut ke halaman 101. Perkembangan cara berkomunikasi. Bacakan ya. Cara berkomunikasi ada berbagai macam. Hal itu tidak lepas dari perkembangan cara berkomunikasi yang beragam. Pada zaman dahulu orang mengirimkan pesan dengan memanfaatkan kepulan asap. Namun hal itu hanya dapat dilakukan untuk mereka yang tinggal di pegunungan yang tidak terlalu jauh. Pada perkembangan selanjutnya, cara berkomunikasi dilakukan dengan kegiatan surat menyurat. Pada zaman kerajaan, pesan ditulis pada kulit kayu, potongan bambu, daun lontar, lempeng batu, atau kulit binatang. Cara menyampaikan pesan adalah dengan mengirimkannya melalui kurir atau orang yang atau orang yang telah diberi tugas. Kegiatan surat menyurat di Indonesia semakin berkembang pada masa penjajahan Belanda. Pada masa itu telah ada layanan pos. Dengan dibangunnya kantor pos pertama di Jakarta, pemerintah kolonial Belanda akhirnya menyediakan banyak kantor pos di berbagai kota besar di Indonesia, serta menyediakan banyak kotak pos. Kemudian pada tahun 1809 dibangun Jalan Raya Pos Anyer Panarukan ya. Dengan adanya jalan itu, pengiriman surat dari Jawa Barat ke Jawa Timur dan sebaliknya menjadi lebih cepat. Selain surat, sejarah perkembangan komunikasi dengan tulisan juga sempat diramaikan dengan telegram. Telegram adalah penyampaian pesan singkat dengan cepat
ya. Jadi Telegram itu adalah penyampaian pesan singkat dengan cepat. Namun layanan Telegram semakin ditinggalkan. Kini Telegram hanya dimanfaatkan di lembaga-lembaga pemerintah tertentu saja. Dengan berkembangnya teknologi, kini hadir surat elektronik atau surel ya, atau email merupakan surat yang pengirimannya menggunakan fasilitas internet. Komputer yang terhubung dengan jaringan internet dapat digunakan untuk berkirim surel. Kegiatan berkirim surel semakin mudah dengan adanya aplikasi di dalam telepon genggam. Tidak hanya surel, pesan berisi data pun dapat dikirim melalui aplikasi media sosial pada telepon genggam. Jadi ini adalah perkembangan daripada cara berkomunikasi ya. Kalau dulu seperti apa, nah sekarang sudah lebih maju lagi. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, kita buka halaman 104 ya. Di sini adalah kita mau belajar untuk bagaimana cara berkomunikasi yang baik ya, cara berbicara yang baik. Nah, terkadang ya suka mistemukan. Kalau mis telepon belum bicara, tahu-taunya ada suara dari seberang sana berkata seperti ini. Siapa ini? Gitu. Itu tidak baik ya. Jadi kalian bisa lihat di sini. Boleh kalau misalnya kita telepon ya, kita telepon, kita harus bertanya seperti ini. Bolehkah saya berbicara dengan Angel misalnya ya? Jadi jangan langsung bilang seperti ini. Panggilin Angel dong. Nggak boleh seperti itu tidak sopan ya. Kedengarannya tidak baik. Tapi kita harus berbicara, bolehkah saya berbicara dengan Angel ya? Halo, bolehkah saya berbicara dengan Angel, atau mau ketemu dengan Angel ya. Kemudian yang kedua, ketika sedang berbicara misalnya ada yang telepon Miss ya, terus mau ketemu misalnya dengan Miss Nora misalnya. Nah, Miss tanya, dengan siapa saya bicara ya kan? Atau itu bicaranya yang lebih sopan ya, dengan siapa saya bicara. Tetapi kalau ditanya orang yang ini langsung siapa ini, itu tidak baik, seperti tadi yang bilang ya. Lalu yang ketiga, saya Rima, teman sekolah Koko Om. Jadi waktu ditanya kita memperkenalkan diri, saya Rima, saya teman sekolahnya ya Ani misalnya. Atau saya Rina Om, saya teman sekelasnya, bisa seperti itu ya. Atau kalau langsung bilang ini temannya namanya Rina atau apa, itu tidak baik juga ya. Kemudian terakhir ya, terima kasih ya, sampai jumpa, atau terima kasih Om, terima kasih Tante, seperti itu. Jangan kalian sudah ya, aku bosan nih, itu nggak baik, sangat tidak baik cara berbicaranya. Oke, jadi cara-cara berbicara yang sopan kalian sudah mengerti ya. Kemudian kita masuk kembali ke halaman 106. Di sini sejarah penemuan telepon. Telepon merupakan salah satu alat komunikasi. Dengan telepon, pesan suara dapat dikirim meskipun dari tempat yang jauh. Pesan suara dapat disampaikan dengan cepat tanpa jeda atau tertunda. Pada telepon terjadi pengubahan suara menjadi sinyal elektronik agar dapat dikirim melalui jaringan telepon. Telepon ditemukan pada tahun 1870-an atas jasa orang-orang seperti Antonio Meucci dan Alexander Graham Bell. Percobaan penggunaan telepon dilakukan oleh Alexander Graham Bell bersama asistennya Thomas Watson. Kata pertama yang dikirim adalah, Watson, datanglah kemari. Saya membutuhkanmu. Dengan semakin canggihnya teknologi, telepon mengalami penyempurnaan dan perubahan bentuk hingga menjadi seperti yang ada pada saat ini. Bahkan jaringan kabel telepon telah berganti menjadi jaringan pemancar dan satelit. Dengan jaringan pemancar dan satelit kita dapat menelpon dari mana saja dengan telepon genggam ya. Jadi seperti itu. Itu adalah sejarah daripada penemuan telepon. Kemudian lanjut, nanti kalian bisa hitung ya, halaman 108 dengan ini sudah ada batang korek api ya. Di sini ada batang korek api di sini.
Nah, kalian bisa hitung berapa, nanti ditulisnya di sini. Ya, batang korek apinya ada berapa. Kemudian lanjut lagi, buka halaman 110 telepon genggam. Teknologi komunikasi terus berkembang. Perkembangan itu ditandai dengan semakin banyak ditemukan alat komunikasi. Salah satu alat yang paling pesat perkembangannya adalah telepon genggam atau HP, ya, atau handphone. Telepon genggam merupakan perkembangan dari telepon biasa. Perbedaan utama antara HP dan telepon biasa adalah tidak dibutuhkannya kabel dalam jaringan komunikasi. Hal ini memudahkan HP untuk dibawa kemana saja. HP pertama kali dibuat pada tahun 1973. Melalui serangkaian penyempurnaan, HP baru dipasarkan kepada masyarakat di tahun 1983. Masyarakat menyambut kehadiran perangkat komunikasi nirkabel ini dengan penuh kekaguman. Sebagai ganti jaringan kabel, HP terhubung dengan jaringan komunikasi melalui menara BTS, ya, BTS. BTS merupakan stasiun pemancar utama yang berfungsi untuk menerima dan memancarkan sinyal HP. Berbagai keuntungan disematkan pada HP sebagai produk yang canggih. Pada telepon biasa kita hanya bisa bercakap-cakap saja. Dengan HP kita dapat berkirim pesan melalui layanan pesan singkat atau SMS, ya. Bahkan layanan pesan singkat terus berkembang hingga kini, hingga kita dapat bertukar gambar, musik, dan data-data lain, ya. Sekarang kalau di telepon yang pakai telepon biasa yang pakai kabel, yang halo gitu, itu pakai kabel, atau misalnya ada antenanya, ya, yang di rumah itu sulit. Jadi nggak ada yang namanya untuk seperti ini ya teleponnya. Jadi untuk mau kirim gambar atau musik atau apa itu nggak bisa, ya. Tetapi dengan handphone yang sekarang kalian bisa mengirimkan semuanya, mau gambar, mau lagu, apapun itu bisa dikirim dengan handphone yang sudah kalian pegang hari ini. Oke, lanjut lagi, kita sama-sama buka di halaman. Oke, kita buka di halaman 119 pelajaran matematika, ya. Nah, sebelum masuk situ kita lihat yang ini dulu, ya. Ini caranya menghitung keliling. Nah, caranya seperti ini, ya. Kalian perhatikan. Jadi petak-petaknya dihitung, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ya. Jadi keliling daripada bangun ini adalah 14 satuan panjang, ya. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Nah, yang ini yang warna biru. Caranya hitungnya kalian perhatikan, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi keliling dari bangun ini ada 16 satuan panjang. Kemudian lihat yang ini. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini yang sisi luarnya 16, ya. Lalu kita hitung sisi dalamnya. 17, 18, 19, 20. Jadi bangun ini mempunyai 20 satuan panjang. Jadi untuk yang ini pun sama seperti itu hitungnya. Oke, kita lanjut lagi ke halaman 120, ya. Berkomunikasi dengan gawai. Manusia membutuhkan alat komunikasi gawai untuk menyampaikan pesan dan informasi. Oleh karena itu manusia terus melakukan penelitian dan penyempurnaan alat komunikasi. Alat komunikasi terus disempurnakan agar menjadi semakin canggih, mudah dan mampu memenuhi banyak kebutuhan. Pada masa kini berkomunikasi melalui gawai, alat komunikasi seperti HP dan sejenisnya sangatlah populer. Dimanapun dan kapanpun selalu tampak orang-orang berkomunikasi dengan gawai. Dengan gawai percakapan biasa
sehingga kegiatan bekerja menjadi lebih mudah dan cepat. Beragam layanan seperti layanan pesan, pengiriman data, hingga panggilan tatap muka dapat dilakukan. Berkomunikasi dengan gawai, berkomunikasi dengan gawai memiliki beragam manfaat. Manfaat tersebut diantaranya adalah semakin banyaknya informasi didapat, berkomunikasi semakin cepat terjalin ya. Ketiga, pengiriman data semakin mudah. Keempat, penolong saat keadaan darurat. Dan yang kelima, kegiatan perdagangan semakin menguntungkan. Namun, keasikan menggunakan gawai memiliki dampak buruk diantaranya. Pertama, menyita banyak waktu, sehingga waktu istirahat dan belajar habis. Kedua, membuat malas bergaul dengan teman-teman. Ketiga, menimbulkan gangguan kesehatan seperti iritasi mata dan sakit pada lengan. Mengalami ketergantungan sehingga merasa gelisah saat tidak memakai gawai. Mudah emosi atau marah-marah. Nah, oleh karena itu, hendaknya kita harus dapat membatasi penggunaan gawai. Gunakan gawai hanya untuk hal-hal yang penting saja. Kita tidak dilarang untuk bermain dengan gawai, akan tetapi berkewajiban untuk belajar dan beristirahat tentu lebih utama, ya. Nah, jangan sampai kalian semua, karena sekarang udah semuanya dengan gadget kan ya. Nah, kalian pegang, terus kalau dipegang diambil sama mama atau dilarang sama orang tua kalian, pasti kalian marah-marah. Ya kan? Itu tidak boleh. Harusnya kalian dengarkan apa yang orang tua katakan. Supaya apa? Supaya mata kalian yang pertama tidak sakit, ya. Yang kedua, kalian cukup untuk beristirahat. Dan yang ketiga, kalian nggak terus-menerus pegang itu. Jadi kalian bisa bersosialisasi dengan yang lain, misalnya dengan adik atau dengan orang tua, ya. Itu pesannya Miss. Jadi kalian harus tetap semangat. Ingat ya, walaupun kalian tetap pakai gadget, tapi ingat harus tetap bijak dalam menggunakannya. Oke anak-anak, nanti kita akan lanjut di subtema yang keempat. Oke, God bless you, bye bye.